Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsita Siti Miranda, kelas 6B BSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran bahasa Arab, yaitu tentang metode gramatikal terjemah. Metode gramatikal terjemah atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan Thoriqah al-Qawaid wa al-Tarjamah, bisa dipahami sebagai sebuah metode yang menekankan pada pemahaman unsur gramatikal atau tata bahasa serta praktik penerjemahan dari bahasa terkait ke bahasa sasaran. Tujuan metode gramatika terjemah adalah agar peserta didik pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa. Selain itu, peserta didik juga mampu mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa pertama ke dalam bahasa asing yang dipelajari. Tujuannya dari metode ini adalah untuk membekali mereka agar mampu memahami teks bahasa asing dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa sehari-hari ataupun sebaliknya. Kaidah huruf jar. Huruf jar itu setelahnya adalah isim. Ia bersambung pada isim. Huruf jar itu tidak bersambung pada fiil atau kata kerja yang terikat waktu. Huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Contoh dan jumlah huruf jar. Huruf jar berjumlah 9 huruf, yaitu min dari, ila, ke, an dari, ala di atas, pi di dalam, roba banyak atau sedikit, ba dengan, kaf seperti atau milik, lam kepunyaan. Contoh huruf jar. Min artinya dari atau daripada atau termasuk atau bagian, berupa karena atau sebab. Al-madrasati akbaru minal baiti artinya sekolah lebih besar daripada rumahku. Yang kedua ila artinya ke atau kepada. Contohnya dahaba Ahmadu ila madrasati artinya Ahmad pergi ke sekolah. Yang ketiga an artinya dari atau melewati atau menjauhi tentang. Contoh baiti Baidu ani al-madrasati artinya rumahku jauh dari sekolah. Yang keempat ala artinya di atas atau kepada. Contoh al-qalamu alal maktab artinya pulpen di atas meja. Yang kelima fi artinya di dalam, pada, tentang. Contoh yuqrati Ahmadu fil masjid artinya Ahmad sholat di masjid. Yang ketujuh ba artinya dengan, menggunakan di. Contoh kata betul risalati bil qalam artinya saya menulis surat dengan pulpen. Yang kedelapan kaf artinya seperti. Contoh anti kal wadati kamu bagaikan mawar. Yang kesembilan lam artinya milik, untuk, kepada atau karena. Contoh hadal kitabu li Ahmad artinya buku ini milik Ahmad. Selanjutnya tahapan pembelajaran. Yang pertama pendahuluan, memuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan, baik berupa apresiasi atau tes awal tentang materi atau yang lainnya. Yang kedua, guru memulai pelajaran dengan menjelaskan definisi, butir-butir atau tata bahasa, kemudian memberikan contoh-contohnya. Kemudian, guru membimbing mahasiswa menghafalkan daftar kosakata dan terjemahannya, atau meminta siswa mendemonstrasikan hafalan kosakata yang telah diajarkan sebelumnya. Kemudian, guru meminta siswa membuka teks terjemahan bahan bacaan, kemudian menerjemahkannya kata per kata atau kalimat per kalimat, atau guru meminta siswa membaca dalam hati, kemudian mencoba menerjemahkan per kata atau per kalimat. Guru membetulkan terjemahan yang salah dan menerangkan beberapa segi ketatabahasaan atau nahwu sorof dan keindahan bahasanya atau balagoh. Pada waktu lain, guru juga meminta analisis tata bahasa atau mengi'rab. Yang terakhir itu kesimpulan. Metode gramatika terjemah adalah sebuah metode yang sangat menekankan pembelajaran pada kosakata dan tata bahasa. Keterampilan membaca dan menulis adalah keterampilan yang paling mendominasi di dalam pembelajaran. Bahasa tulisan lebih diutamakan daripada bahasa lisan. Karena itulah, kemudian para peserta didik mempelajarinya. Bahan pelajaran bahasa disusun berdasarkan urutan tata bahasa pada bahasa sasaran atau bahasa Arab. Materi pelajarannya terdiri dari buku, nahwu, kamus, atau daftar kata, dan teks bacaan. Tata bahasa disajikan secara deduktif, yakni dimulai dengan penyajian kaidah, diikuti dengan contoh-contoh, dan dijelaskan secara rinci dan panjang lebar. Kedudukan bahasa ibu atau bahasa Indonesia dalam metode ini digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, guru hendak memperhatikan kemampuan nalar peserta didik agar terjadi proses pembelajaran yang inovatif, penuh warna, dengan peran aktif peserta didik di dalamnya. Kemudian, tes yang diberikan untuk menguji kemampuan peserta didik dalam bahasa Arab adalah tes tertulis.
di mana para peserta didik diminta untuk menerjemahkan suatu teks atau kalimat dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Pertanyaan yang umum digunakan adalah pertanyaan-pertanyaan sekitar budaya atau tuntunan terhadap peserta didik untuk menerapkan kaidah-kaidah tata bahasa Arab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.